Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekan semuanya. Kami sahabat dulu rekan yang paling jauh dari Politeknik Pratama. Apa kabarnya pada kesempatan ini? Semoga rekan-rekanku dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Juga kami sapa rekan-rekan dari Universitas Sekom Semarang, apa kabarnya? Harapan kami rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baik rekan-rekanku, untuk perkuliahan pada kali ini mata kuliah manajemen informasi sistem, kita mengambil materi pokok tentang informasi di era global. Sebelum kita memulai, kita menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti pentingnya informasi di era globalisasi dan digital. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dalam mengelola informasi sebagai suatu sumber daya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan memahami manajemen informasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan manajemen informasi dalam praktek. Baik rekan-rekanku, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari. Siapa yang mampu menghindari era globalisasi? Tetapi harus disikapi dengan bijak. Mensikapinya dengan bagaimana? Dengan mengadaptasi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Perubahan akan selalu ada. Begitu juga dalam dunia perusahaan, dunia usaha. Globalisasi mempunyai efek yang sangat luas bagi perusahaan. Teknologi produksi sudah tidak ada masalah lagi. Pemasaran yang hampir tanpa batas. Dunia mengglobal, tidak ada batas wilayah, tidak ada batas teritorial, geografis. Informasi teknologi sangat pesat perkembangan. Kalau kita bicara tentang perusahaan di pucuk jauh sana membutuhkan apa, kita tinggal cari informasi tentang produk apa yang dibutuhkan. Kita punya produk baru, kita tinggal memasarkan lewat media online, mengenalkan. Kemarin ada informasi dari media digital itu, si Raffi Ahmad itu menjual produknya itu 12 jam bisa laku 7 miliar. Nah, globalisasi menuntut perusahaan untuk berubah. Berubah dalam arti mengelola usahanya dan berubah dalam memanage lingkungannya. Pengaruh teknologi informasi ini sangat besar. Tetapi juga ada pengaruh-pengaruh yang negatif. Kalau kita tidak cermat dalam menerima informasi. Tetapi kalau kita tepat dalam mengelola informasi, teknologi informasi itu mempunyai peran yang sangat bagus. Bagaimana pasar yang global, persaingan semakin ketat. Sekarang tidak, produk apa yang tidak pesaingnya? Sehingga kalau kita melihat di negara kita, Kementerian UKM dan Koperasi dan UKM mengenjot UKM untuk digital, menggenjot EKM untuk naik kelas. Artinya apa? Produk yang dihasilkan UKM itu akan diterima, akan diinformasikan kepada seluruh konsumen yang ada di dunia. Kalau UKM tidak mengerti bagaimana memasarkan produknya dengan era digital seperti ini, ya akan kalah.
dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang teknologi informasinya sudah sangat memadai. Selain itu, teknologi informasi dengan era globalisasi ini juga akan meningkatkan efisiensi suatu perusahaan. Teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi suatu perusahaan. Logikanya bagaimana? Bagaimana teknologi produksi yang sangat canggih. Saya melihat yang sangat kelihatan sekali mungkin 15 tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan percetakan itu mulai dari di setting dulu, desain, setelah desain kemudian di film, baru naik cetak. Itu perlu waktu dan perlu untuk edit-edit dan segala macam. 15 tahun yang lalu misalnya, atau 10 tahun yang lalu. Sekarang jasa cetak, perusahaan cetak itu dengan digital itu, kita menyetakkan 10 lembar atau 5 lembar pun dicetak dengan baik. Kalau dulu waktu masih mesin cetak manual, masih digerakkan oleh tenaga manusia, nyetak buku itu kalau tidak ada standar minimal misalnya 1000 eksemplar, kena biaya tetap. Jadi kalau sebelum kita menyetak buku dengan 1000 eksemplar tadi, biaya-biaya yang ditimbulkan dari untuk menyetak buku itu dibebankan oleh konsumen. Tapi sekarang udah set cetak dengan digital. Itu satu contoh teknologi yang mampu untuk mempercepat produksi dengan kualitas maupun kuantitas yang lebih baik. Nah, bagaimana efisiensi suatu perusahaan dengan arah kemajuannya teknologi yang ada? Kalau perusahaan bisa efisien, dengan demikian harga pokok produksi bisa ditekan. Harga pokok produksi bisa ditekan, kualitas bisa bagus, otomatis harga pokok penjualan bisa rendah. Kalau seandainya dijual sesuai dengan harga standar, berarti profit margin kita lebih besar. Tetapi seandainya dijual lebih rendah dari harga pasaran, berarti pangsa pasar kita lebih luas. Teknologi informasi ini harus mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan perusahaan. Sehingga apa? Mempunyai kontribusi yang positif bagi perusahaan. Kalau semuanya sudah mengakses teknologi informasi. Karena teknologi informasi sangat cepat perkembangan. Semuanya sudah mengakses, perusahaan kecil, UKM, menengah, besar, semua mengakses. Sekarang bagaimana mereka itu dalam mengaplikasikan teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kemajuan teknologi mesti yang lebih aplikatif terhadap perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan, ada yang namanya tantangan-tantangan global. Tetapi tantangan itu sebetulnya adalah peluang. Kalau perusahaan itu bisa memanfaatkan. Kemajuan teknologi informasi juga seperti itu. Sehebat apapun teknologi informasi, teknologi elektronika maupun komputer, itu alat. Sumber daya manusia tetap yang harus minta kontribusi yang mengoperasikan. Karena alat tidak akan bergerak tanpa dioperasikan manusia. Globalisasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan dan kehidupan manusia. Pengaruh itu bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita bisa mengelola pengaruh itu. Bagaimana pola perilaku konsumen sekarang, bagaimana pola masyarakat, mungkin hubungan sosialnya menjadi kurang, kohesi sosialnya menjadi kurang, relationship sosialnya menjadi kurang. Nah, dengan demikian tantangan-tantangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi itu harus diimbangi dengan bagaimana optimalisasi modal sosial.
atau social capital. Beberapa tantangan globalisasi yang antara adalah tantangan tentang teknologi informasi. Bagaimana tantangan teknologi informasi sangat pesat. Tantangan teknologi informasi yang sangat pesat ini harus diimbangi dengan rekayasa social capital, rekayasa modal sosial. Artinya apa? Kalau dalam menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan teknologi informasi tanpa ada rasa tanggung jawab, tanpa ada rasa dedikasi yang tinggi, kejujuran operatornya atau sumber daya manusianya, akan menjadi kerusakan. Sehingga kemajuan teknologi informasi juga harus diimbangi dengan kematangan optimalisasi modal sosial. Social engineering sangat penting. Teknologi informasi sangat maju, iya. Tapi social engineering juga harus diimbangi. Tantangan yang kedua adalah tantangan tentang perubahan perilaku masyarakat. Jelas, kalau dulu orang bersilaturahim, orang datang ke yang lebih tua, yang lebih senior, itu suatu akhlak, etika, moral yang bagus. Tapi sekarang cukup dengan mengirim pesan lewat WA, pesan lewat sosial media. Pergeseran nilai sosial di masyarakat ini adalah suatu tantangan, tetapi juga menjadi peluang dalam rangka mengembangkan perusahaannya. Kalau masyarakat sekarang belanja sambil tiduran, sambil di toilet, mandi bisa pesan barang, habis mandi bayaran sudah sampai. Ini memang situasi seperti ini. Bagaimana perusahaan juga bisa merekayasa social engineering dalam konteks. Tantangan yang ketiga adalah tantangan pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat. Kalau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat antara yang tua dengan yang muda ada unggah-ungguhnya, ada moral etikanya. Antara guru dan murid ada etikanya. Antara dosen dan mahasiswa ada unggah-ungguhnya. Tetapi kalau semuanya menggunakan teknologi, ya kita hanya bicara alat, kita menggunakannya lewat media sosial. Ya paling hanya dengan simbol tangan yang ngapurancang itu menunjukkan bahwa kita hormat. Kalau tantangan nilai sosial masyarakat sudah bergeser, apalagi kalau misalnya mengucapkan ucapan selamat atas keberhasilan, itu kan sama. Nilai sosial yang bergeser, pergeseran nilai yang sosial yang bergeser, tantangannya soalnya adalah nilai budayanya. Kalau kita ketemu silaturahim, bertatap muka, sudah tidak begitu penting. Pada sisi yang lain, antara yang tua, yang senior dengan yang junior tetap ada perbedaan. Berikut juga budaya-budaya lokal. Budaya lokal di Jawa Tengah, budaya lokal di Jawa Barat, budaya lokal di Jawa Timur misalnya. Nilai-nilai budaya ini bergeser karena kemajuan teknologi informasi, tantangan globalisasi tadi. Tetapi tantangan pergeseran budaya ini harus bisa dikelola dalam rangka untuk mengoptimalkan nilai sosial. Dan yang kelima adalah tantangan tentang sistem nilai. Bagaimana sistem nilai suatu perbedaan, bagaimana sistem nilai antara individu, sistem nilai kelompok maupun sistem nilai yang sosial sudah bergeser. Sehingga apa? Kalau saudara lihat dinamika yang ada di masyarakat dengan teknologi informasi yang sedemikian pesat, demikian maju, gampang tersulut. Kalau kita masih melihat bentrok antara pemuda misalnya, itu kan persoalan-persoalan sepele dari saling ejek lewat media sosial. Tetapi kemajuan teknologi juga bisa dilihat dengan mudahnya kelompok sosial di masyarakat
dalam menangkap informasi. Contohnya Pondok Al Zaitun, karena di blow up, karena diviralkan di media sosial, akhirnya terjadi, oh ternyata ada something, ada sesuatu di Al Zaitun. Kalau kita melihat dari luarnya, wah pondok itu kan mestinya mendidik akhlak, iman dan segala macam. Ternyata diselewengkan, dibelokkan, karena diviralkan terus, sehingga pemerintah dalam hal ini yang berwenang melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, tantangan era globalisasi ini, yang mengglobal ini, 1, 2, 3, 4 ini, 5, harus diimbangi dengan optimalisasi social capital, modal sosial. Kita ini punya modal sosial tapi tidak pernah disadari dengan baik, karena sudah menjadi kebiasaan. Kita punya nilai sosial toleransi, kita punya nilai sosial gotong royong, kita punya nilai sosial saling bekerja sama, kita punya nilai sosial pekewuh, jujur. Ini harus kita kembangkan dalam rangka apa? Menghadapi tantangan globalisasi yang 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Bahwa tantangan era globalisasi ini tidak harus bermakna negatif, tetapi bisa dikelola dengan sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun dalam perusahaan. Nah, kita sekarang bicara manajemen informasi dalam kekinian. Saat ini globalisasi tidak bisa dipungkiri. Seluruh yang ada di dunia ini merasakan globalisasi. Salah satunya dengan memudahnya mengakses informasi tanpa batas waktu, tanpa batas jarak, mau pilih informasinya seperti apa, tersedia semuanya. Nah, sekarang bagaimana mengelola manajemen informasi itu? Untuk apa? Untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau kita bicara perusahaan, bermanfaat bagi perusahaan. Apalagi kalau sekarang dengan era globalisasi ini, dunia sudah tidak ada batas. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia bekerja sama dengan pendidikan-pendidikan tinggi yang ada di luar negeri. Begitu juga mahasiswa bisa mengakses informasi sedemikian rupa, mau mencari informasi tentang apa. Mengelola informasi itu sama seperti mengelola sumber daya yang lain. Kalau kita bicara tentang manajemen, bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana kontrol. Nah, manajemen informasi sistem hampir sama kita mengelola seperti mengelola sumber daya yang lain. Sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia dikelola dengan baik, keahliannya, terampilannya dijaga, kesejahteraannya dipelihara, akan menghasilkan kinerja yang baik. Mengelola sumber daya informasi juga seperti itu. Bagaimana sumber daya informasi kita kelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, pengorganisasian yang baik. Kalau kita kelola dengan baik, manajemen yang baik, harapannya adalah memberikan kontribusi manfaat yang maksimal. Dengan demikian, manajemen informasi bagi perusahaan dapat dilakukan melalui yang pertama, perencanaan tentang data informasi yang cermat. Sama, sumber daya manusia juga dikelola sedemikian rupa. Yang masuk dalam satu organisasi perusahaan harus sumber daya manusia yang punya keahlian, keterampilan, dedikasi, dan kecakapan yang memadai. Perencanaan tentang data informasi ini juga harus cermat. Artinya apa? Data-data yang relevan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan manajemen harus sedemikian tersedia dengan baik. Jangan gerabiakan. Kita mau mengambil suatu kebijakan strategis, manajemen membutuhkan data, datanya baru dicari.
Kalau perencanaan data, kemudian selanjutnya bagaimana penyimpanan data juga harus akurat. Data itu harus disimpan sedemikian rupa dengan baik agar ketika mau digunakan, data itu tersedia. Syukur-syukur bisa dibuat kode-kode. Ini untuk ini, itu untuk itu, yang lain untuk yang lain, itu jelas. Penyimpan data ini juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi manajemen data atau manajemen informasi. Yang ketiga adalah pengelolaan data informasi yang sesuai. Ini sudah mengatur pada pemisahan. Ini untuk pemasaran, ini untuk pengembangan usaha, ini untuk teknologi produksi, ada tambahan lagi ini untuk desain, motif produk dan lain sebagainya. Selain itu, aplikasi datanya juga harus tepat. Aplikasi data informasinya harus tepat. Sama-sama data konsumen akan beda jauh dimanfaatkan untuk pengembangan usaha maupun untuk perencanaan penjualan atau pemasaran. Datanya sama jumlah penduduk, tetapi ini akan berbeda ketika diaplikasikan untuk pengembangan usaha maupun untuk perencanaan penjualan. Setelah itu tidak kalah pentingnya bagaimana manajemen informasi adalah evaluasi dan monitoring terhadap aplikasi data-data. Tanpa ada evaluasi dan monitoring, kalau terjadi kesalahan, kekeliruan tidak akan kelihatan. Nah, sebetulnya kegiatan evaluasi dan monitoring itu sudah dimulai sejak dari perencanaan. Karena hakikatnya dari perencanaan itu sudah menggambarkan kegiatan yang akan dijalankan. Apa yang akan dilakukan, direncanakan, kapan harus dilaksanakan, siapa yang harus melakukan. Evaluasi dari dan monitoring dari pelaksanaan ini sebetulnya sudah dimulai sejak dari perencanaan. Jadi manajemen informasi akan sangat penting ketika kita mulai dari perencanaan, penyimpanan data informasi, pengelolaan data informasi, aplikasi data maupun evaluasi dan monitoring. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini tentang materi pokok bahasan tentang manajemen materi informasi tentang informasi di era global kekiniannya. Sebagai evaluasi dan bahan diskusi kami sampaikan apa arti sumber daya informasi bagi perusahaan saat ini. Sumber daya informasi seperti sumber daya yang lain, seperti sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, sumber daya alat, dan sumber daya yang lain. Apa tantangan globalisasi bagi perusahaan? Berikan contoh manajemen informasi dalam pengembangan perguruan tinggi di era globalisasi. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak salah. Akhir kata kami akhiri, dan sebelum kami akhiri kami sampaikan bahwa ini pertemuan yang ke-14 sekaligus pertemuan terakhir. Karena pertemuan yang ke-15 biasanya hanya untuk komunikasi, konsultasi terkait dengan materi untuk ujian akhir semester. Di sini perlu kami sampaikan juga bahwa untuk ujian akhir semester materinya dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan yang ke-14 kali ini. Baik rekan-rekanku, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang besar-besarnya atas kebersamaan kita selama ini. Semoga pembelajaran kita lewat daring memberi manfaat bagi rekan-rekanku semuanya. Selamat ber-UAS, ujian akhir semester. Semoga menjadikan hasil yang terbaik bagi rekan-rekan semuanya. Akhir kata kami mohon maaf apabila Pak Jalani dalam menyampaikan materi banyak kekurangan, banyak kekhilafan.
Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.